Baik anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, silahkan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Ya, siapa biasanya? Ilham, mana Ilham? Ilham mana Ilham? Ketua kelas Ilham mana Ilham? Halo Ilham. Atau diwakili ya, wakil ketua kelas. Dani silakan dipimpin doa Dani. Dani silakan. Siap berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, ketemu lagi ya dengan Bapak. Masih semangat ya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia? Masih Pak. Alhamdulillah. Ya, Itu Pak. Ilham. Pak. Ya Ilham. Pak. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Kelihatannya kalau semuanya masuk ya, lengkap ya. Gimana? Semuanya masuk ya ini ya? Ada Sally, Dani, Gisa, Putra, Hendrik, Ratna, Saifuddin, dan Ilham. Oke, semuanya masuk. Jadi meskipun kalian semuanya masuk, tetap seperti biasanya ya. Kalian harus mengisi Google Form, resensi yang ada di Google Form, ya. Kegiatan seperti biasanya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas teks ulasan ya. Jadi kalau pertemuan kemarin kita membahas teks eksplanasi, untuk pertemuan kali ini kita membahas terkait teks ulasan. Untuk KD-nya bentar. Nah, ini sudah nampakkah? Sudah nampak ini? Sudah ya. Oke. Jadi untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini yaitu 3.12 menelaah struktur dan kebahasaan teks ulasan ya. Dalam kurung dari film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah ya, yang diperdengarkan dan dibaca. Nah, untuk tujuan pembelajaran, Bapak harap setelah kalian nanti ya, setelah mengikuti pembelajaran ini nanti, kalian Bapak harapkan dapat menganalisis struktur teks ulasan dengan benar ya. Jadi setelah mengikuti pembelajaran ini, tujuannya yaitu yang pertama kalian dapat menganalisis struktur teks ulasan dengan benar. Dan selanjutnya kalian dapat menelaah kaidah kebahasaan teks ulasan dengan tepat. Baik anak-anak, untuk langkah pembelajaran Baik anak-anak, untuk langkah pembelajaran kita pada hari ini,
Yang pertama, Bapak nanti akan menayangkan sebuah video lagu di YouTube ya. Nanti kalian silakan mencermati video tersebut ya. Dan selanjutnya LKPD yang harus kalian kerjakan secara berkelompok seperti biasanya. Dan nanti di akhir nanti ada screen share materi terkait teks eksplanasi, serta pada kegiatan penutup nanti akan ada penugasan untuk kalian kerjakan setelah kegiatan pembelajaran melalui buku ini. Baik anak-anak, coba nih, bentar. Sudah nampak ini? Sudah nampak belum? Sudah, Pak. Sudah. Coba kalian cermati. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah terluka kembali mengenal cinta. Hati ini kembali temukan senyum yang hilang. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Jauh waktu berjalan kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia ku merasa sempurna. Semua itu karena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Utuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya, untuk dia. Baik anak-anak, kalian tadi sudah mencermati lagu dari Anji tadi ya. Gimana? Gimana lagunya? Enak ya suaranya ya. Oh ya, pada pertemuan kemarin ya, sebelum kita membahas terkait lagu tadi dan teksnya ya, pada pertemuan kemarin
Bapak sempat memberitahukan kegiatan pembelajaran yang akan kita tempuh pada hari ini ya. Jadi kemarin Bapak menyuruh kalian untuk mencari referensi dari mana saja, entah itu dari internet, dari buku paket dan sebagainya, terkait dengan materi teks ulasan ya, terkait dengan materi teks ulasan. Jadi kemarin Bapak suruh kalian untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum pada kesempatan pada pembelajaran hari ini kita bahas. Baik, anak-anak. Gini, setelah kalian mengamati dan mencermati lagu tadi, terutama pada bagian teksnya ya. Jadi teks lagu tadi itu coba apa yang bisa kalian ulas dari lagu tersebut ya. Silahkan kalian kerjakan ya, silahkan kalian kerjakan. Coba apa yang bisa kalian ulas dari teks lagu tersebut. Oh ya, sebelum kita membahas terlebih jauh, teks ulasan itu apa sih sebenarnya? Coba, Dani, halo Dani, halo Dani. Ya Pak. Ya, coba kamu teks ulasan itu apa? Ini Bapak cuma pengen lihat Teks ulasan. ya. Pengen lihat kemarin belajar beneran apa enggak? Coba teks ulasan itu apa? Teks ulasan merupakan sebuah teks yang berisikan ulasan, review atau penilaian terhadap sesuatu karya seperti drama, buku, ataupun sering juga disebut sebagai teks resensi. Betul. Jadi teks ulasan itu adalah merupakan sebuah teks yang berisikan ulasan atau mereview atau menilai terhadap sesuatu karya ya. Baik anak-anak, dari teks lirik lagu Anji tadi yang berjudul Dia, silahkan kalian ulas. Bapak kasih waktu 2 menit lah, silahkan dikerjakan. Nah, ini Bapak tampilkan teksnya untuk mengingat ya. Ini lirik lagu tadi. Coba kalian ulas sekarang. Coba kalian ulas sesuai dengan pemahaman kalian ya. Barangkali ada yang sudah selesai. Halo. Barangkali ada yang sudah selesai mengulasnya. Saya, Pak. Siapa? Putra ya? Oh. Coba Putra. Silakan. Tolong dimatikan dulu Putra mikrofonnya. Putra, coba silakan
dibacakan hasil ulasannya terkait dengan lirik lagu dari Anji tadi ya. Baik, silakan Putra. Cinta yang romantis. Lagu berjudul Dia karya Andi yang dirilis pada bulan April 2016 ini. Lirik-lirik dari lagu Dia membawa kita akan sisi yang sungguh-sungguh sangat kita inginkan. Lagu ini sangat cocok bagi seseorang yang sedang jatuh cinta. Sudah, Putra? Ampun, Pak. Oke. Barangkali ada yang lain? Baik, anak-anak, cukup bagus ya. Meskipun sebenarnya mengulas sesuatu, entah itu karya sastra, film dan sebagainya, itu ada aturannya ya. Ada. Jadi mulai dari struktur, terus ada kelebihan dan kelemahan dari karya itu dan seterusnya. Oke, kemarin kan saya juga menyuruh kalian untuk mempelajari terkait dengan struktur dan kebahasaan teks ulasan ya. Ini Bapak pengen tahu seberapa jauh pemahaman kalian terkait dengan materi teks ulasan yang jauh sebelumnya sudah kalian pelajari ya di rumah dengan mencari referensi dari buku atau dari internet. Baru saja Bapak mengirimkan LKPD di grup WA ya. Nanti silahkan kalian kerjakan secara berkelompok dan nanti silahkan masing-masing kelompok menunjuk salah satu anggota untuk mempresentasikan hasil daripada lembar kegiatan yang Bapak share ya. Kita intip sedikit untuk LKPD ya. Sudah nampak? Sudah ya? Jadi kalian nanti secara berkelompok silahkan mengerjakan LKPD yang Bapak share barusan di grup WA ya. Bentuknya seperti ini ya. Nah, tugas kalian nanti ini Bapak sajikan apa itu sebuah puisi. Nah, kalau yang tadi kan lirik lagu ya. Namun kalian kan menganalisisnya mengulasnya masih belum begitu benar ya. Jadi untuk LKPD Bapak sediakan sebuah puisi ya yang berjudul Sahabat Terbaik. Nah, tugas kalian nanti secara berkelompok menganalisis strukturnya ya. Jadi kalian analisis struktur. Nah, untuk struktur teks ulasan itu kan ada orientasi, terus ada tafsiran, ada evaluasi dan rangkuman. Nah, nanti masing-masing struktur itu nanti silakan diuraikan ya. Sampai sini bisa dipahami untuk tugasnya? Halo? Bisa, Pak. Dani, Ilham gimana Ilham? Bisa dipahami? Oke. Saya rasa untuk yang lain juga nanti silahkan koordinasi. Baik anak-anak, untuk
kelompoknya ya. Kelompok kita bentuk lagi apa mengacu dengan kelompok yang lain? Enaknya ini gimana ini? Kita bikin kesepakatan saja. Putra gimana Putra? Kelompoknya seperti kelompok yang kemarin apa kita bentuk lagi? Bagaimana Putra? Kelompok yang kemarin, Pak. Oke. Untuk yang lain, Dani? Mengacu kepada kelompok yang kemarin saja, Pak. Oke. Pras gimana Pras? Kelompok yang lain? Anggota gimana ini? Menggunakan kelompok yang kemarin apa kita bikin yang baru? Pras? Ini Pras kemana ya? Baik, kita gunakan kelompok yang kemarin saja ya. Nah, kemarin kan kita bagi menjadi 3 kelompok. Nah, silahkan kalian koordinasi dengan anggota masing-masing kelompok melalui WA ya, melalui WA group. Silahkan kalian koordinasi dan silahkan kalian kerjakan LKPD-nya ya. Nanti silahkan menunjuk salah satu anggota untuk mempresentasikan hasil. Nah, untuk kegiatan ini Bapak kasih waktu kalian 20 menit cukup ya, 20 menit ya. Baik. Iya, Pak. Ya. Ya. Baik, silahkan kalian koordinasi dengan kelompoknya dan silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ya. Iya, ngambil salah satu saja. Ojo teh kok nyanyi aku dekat itu tuh. Suaramu terdengar loh cah nih cah. Ojo nyanyi. Iya, terus ngambil. Bagaimana, ada kendala? Ilham gimana Ilham? Ada kendala apa enggak? Ilham Putra, ya. Oh, kelihatannya masih koordinasi dengan kelompoknya ya. Nanti kalau saya tanya gimana, ada kesulitan apa
Belum ada Pak, masih proses ini. Soalnya ngomong desainer itu kan mikir kan. Bagaimana anak-anak? Ada kesulitan apa enggak? Kok anteng-anteng saja kelihatannya? Tidak ada Pak, ini Tidak, proses. Pak. Oh, tidak ada. Tidak ada nih Mas proses Pak. Oke ya. Pikir Pak. Atau barangkali dari kelompok lain ada yang sudah selesai? Belum ya, masih proses ya. Baik, silakan dilanjutkan. Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Belum ya? Waktunya tinggal 5 menit ya. Jadi 5 menit lagi selesai, tidak selesai harus sudah selesai. Ya. Tolong grupnya kelompoknya dimaksimalkan. Ya. Sudah Pak. Oh, sudah. Sudah. Ilham kelompok 1 ya. Yang lain gimana, kelompok yang lain? Sudah ya? Untuk kamera silahkan dihidupkan lagi. Baik. Nah, ya. Untuk kelompok yang lain juga sudah selesai?
Gimana? Dan kelompok yang lain sudah selesai? Sudah, Pak. Oh, sudah. Baik anak-anak, silahkan menunjuk. Ini saya hentikan ya presentasi. Baik. Silahkan menunjuk salah satu anggotanya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Ya. Dimulai dari kelompok berapa? Atau ada yang pengen mengajukan diri presentasi ya? Pak, dari kelompok 1. Oh baik, Ilham dari kelompok 1. Baik, Ilham silahkan membacakan. Ilham dimatikan dulu sebentar mikrofonnya. Baik Ilham, silahkan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kamu ya. Silahkan dimulai. Baik, struktur teks ulasan dari puisi berjudul Sahabat Terbaikku. Yang pertama, orientasi, yaitu menceritakan tentang sahabat terbaik dari si penulis. Yang kedua, tafsiran, yaitu di dalam paragraf pertama si penulis mengisahkan terkait waktu di mana mereka nikmati serta terlewatkan begitu saja. Di bagian paragraf terakhir, si penulis membuat suatu permohonan pada Tuhan agar menjaga serta melindungi sahabatnya. Kita evaluasi, yaitu puisi satu ini disajikan dengan tema menarik sehingga si pembaca dapat merasa terkesan. Dalam puisi ini, si penulis juga cukup baik di dalam pemilihan pengelola kata-kata yang puitis. Dan yang terakhir, rangkuman. Puisi ini memiliki isi akan hal-hal yang terjadi di antara dua sahabat, seperti canda tawa, senang, sayang, dan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Baik Ilham, terima kasih atas kesediaannya mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kamu ya. Baik, mungkin dari teman-teman lain atau dari kelompok lain ingin menanggapi atau punya gagasan lain terkait apa yang disampaikan Ilham, perwakilan dari kelompok 1 tadi. Monggo silahkan yang pengen memberikan tanggapan dari kelompok lain. Siapa? Mbak? Saya Pak. Oh, siapa? Gisa ya? Gisa dari kelompok berapa Gisa? Kelompok 2 ya? Kelompok 2 Pak. Oh, kelompok 2. Baik Gisa ingin menanggapi atau membenarkan atau memberikan masukan atau menyalahkan atau bagaimana Gisa? Menanggapi Pak. Ya. Coba silakan dibacakan Gisa. Terima kasih Pak. Pada prinsipnya kami sepakat dengan kelompok 1. Namun kami hanya ingin menambahkan saja apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk struktur yang pertama orientasi. Puisi dengan judul Sahabat Terbaikku ini merupakan puisi karya Friska Tirani, menceritakan tentang sahabat terbaik dari Bentar Gisa. Bentar. Kok suara ngik itu apa? Agak geser yang lain. Diulangi lagi ya? Coba diulangi lagi. Pada prinsipnya kami sepakat dengan kelompok 1, namun kami hanya ingin menambahkan saja dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk struktur yang pertama orientasi puisi yang dengan berjudul Sahabat Terbaikku ini merupakan puisi karya Friska Tirani, menceritakan tentang sahabat terbaik dari si penulis, mereka melewati waktu bersama.
Begitu banyak kenangan yang mereka lewati bersama. Coba Gisa, mohon maaf Gisa. Diulangi lagi soalnya suaranya mendengung. Itu tolong yang lain keluar ya. Ya, atau suara volume di HP kamu silakan dikecilkan atau gimana biar suaranya nggak mendengung. Coba diulangi lagi biar yang lain bisa mendengarkan dengan jelas. Mereka melewati waktu bersama. Itu banyak kenangan yang mulai dari awal. Pada prinsipnya kami sepakat dengan kelompok satu, namun kami hanya ingin menambahkan saja dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok satu. Hasil diskusi dari kelompok kami untuk struktur yang pertama, puisi dengan judul Sahabat Terbaikku. Ini merupakan puisi karya Rizka Tirani, menceritakan tentang sahabat terbaik dari si penulis. Mereka melewati waktu bersama. Begitu banyak kenangan yang mereka lewati bersama. Penulis juga mengisahkan banyak hal yang telah mereka lakukan pada saat menjalani hidup. Struktur kedua, tafsiran. Di dalam paragraf pertama, si penulis mengisahkan terkait waktu di mana mereka menikmati serta terlewatkan begitu saja. Keceriaan serta canda tawa juga tercurah di sana. Waktu yang tersisa juga tidak bisa menampungnya. Hal itulah yang membuat si penulis mengenang sahabatnya itu. Seluruh kenangan seakan tidak terasa, sedikit demi sedikit telah meninggalkan kegembiraan. Satu persatu juga turut menghilang. Di bagian paragraf terakhir, si penulis membuat suatu permohonan kepada Tuhan agar menjaga serta melindungi sahabatnya. Untuk struktur yang ketiga dan terakhir, kami rasa sama sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok satu tadi. Terima kasih. Baik, terima kasih Gisa. Meskipun tadi agak kurang bisa maksimal ya, karena gangguan teknis ya. Baik, mungkin dari kelompok lain ada yang pengen menanggapi lagi. Bagaimana? Kalau sudah tidak ada, coba Bapak bahas ya. Baik, anak-anak, apa yang disampaikan kelompok 1 dan 2 tadi, lebih tepatnya untuk kelompok 2 tadi bukan kok menyalahkan apa yang disampaikan atau yang dipresentasikan dari kelompok 1, tapi lebih tepatnya ingin menyempurnakan atau melengkapi ya. Jadi kalau Bapak menilai itu memang untuk kelompok 2 dari Gisa tadi memang lebih detail ya cara menjawabnya. Jadi cara menguraikannya itu juga lebih banyak daripada kelompok 1. Baik, anak-anak. Oh iya, untuk kelompok 3 gimana? Masih ada pertanyaan lain? Atau pengen menanggapi atau gimana? Atau sudah sepakat dengan apa yang disampaikan kelompok 1 dan mendapat tanggapan dari kelompok 2? Kelompok 3 gimana? Kelompok 3? Kelompok 3 siapa? Saifuddin ya? Gimana Saifuddin? Sepakat? Sepakat, Pak. Oh, baik. Semuanya sudah sepakat ya? Terkait apa yang sudah dibahas tadi ya? Terkait jawaban daripada kelompok 1 dan kelompok 2. Oh iya, ini nanti untuk kelompok 3 dan kelompok 1 itu silahkan untuk kelompok 3 itu diperbaiki, misalnya tidak sama dengan kelompok 2 itu silahkan dikoreksi dan disamakan dengan hasil presentasi dari kelompok 2. Untuk LKPD-nya nanti silahkan dikumpulkan lagi ke Bapak ya. Silahkan dikirim melalui Jabri ya setelah kalian lakukan pembenahan. Baik anak-anak, ini tadi kan kalian hanya
apa ya, istilahnya hanya gambaran-gambaran saja terkait dengan struktur, terus teks ulasan dan sebagainya. Ini coba Bapak tampilkan. Mana tadi? Bentar. Sudah apa ini? Dani, ini sudah apa? Baik. Tuh. Baik anak-anak, bagaimana? Mungkin ada tanggapan lain dari apa yang dipresentasikan kelompok 1 dan 2 tadi? Gimana? Tidak ada. Oke, baik. Berarti kalian sudah sepakat ya. Nanti silakan untuk kelompok 3 LKPD-nya disesuaikan. Ya, disesuaikan dengan apa yang disampaikan atau hasil dari kelompok 1 dan 2 tadi ya. Dan nanti setelah kalian melakukan pembenahan, silahkan LKPD itu nanti dikembalikan lagi ke Bapak, dikirim Jabri ya. Baik, terkait dengan materi ini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Nah, coba ini Bapak tampilkan ya materinya ya. Nah, mungkin tadi kalian hanya ini sebagai apa ya? Nah, materi yang barusan kita bahas, teks ulasan, terus teks ulasan, struktur. Tadi kan kita membahas tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi untuk strukturnya itu teks ulasan ada orientasi. Nah, orientasi merupakan bagian pertama yang menjelaskan tentang gambaran umum sebuah karya, baik film dan seterusnya ya. Untuk tafsiran merupakan bagian berisi penjelasan detail mengenai karya yang diulas. Nah, untuk struktur yang ketiga, evaluasi yang barusan kalian kerjakan tadi merupakan bagian yang berisi pandangan dari pengulas. Jadi kalian mengulas bagaimana pandangan kalian terhadap apa yang kalian ulas tadi, menilai istilahnya ya, pendapat kalian bagaimana. Terus yang terakhir adalah rangkuman, bagian yang berisi kesimpulan dari ulasan. Nah, selain itu kan kita juga ada kaidah kebahasaan. Nah, mulai dari istilah, terus sinonim dan antonim, ada nomina, pronomina, konjungsi dan seterusnya. Oh iya, untuk materi ini juga Bapak share ya di grup WA. Nanti silahkan di-download dan dipelajari ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian terkait dengan teks ulasan. Baik anak-anak, masih ada yang perlu dipertanyakan lagi terkait dengan materi teks ulasan ini? Coba Sally, gimana Sally? Insya Allah tidak ada, Pak. Oh ya, Paham. paham. Hendri, Pras,
Paham, Pak? Baik. Semuanya insya Allah sudah paham ya. Nanti kalau misalnya ketika kalian membaca lagi terus ada kata-kata atau istilah yang sulit kalian pahami, nanti bisa japri WA, melalui WA ke Bapak ya. Nanti kita bisa komunikasikan. Baik, sekarang gini ya. Coba apa yang dapat kalian simpulkan dari pembelajaran pada pertemuan kali ini ya? Apa yang kalian peroleh dari pembelajaran kita pada hari ini? Coba, siapa yang berani menyimpulkan? Coba salah satu. Siapa itu? Oh, Pras. Coba Pras. Apa yang dapat kamu simpulkan atau dapat kamu? Ya. Coba Pras. Hari ini saya jadi paham struktur yang Halo Pras. Halo Pras, di mana Pras ini? Halo. Coba dibacakan pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Sinyalnya susah ya? Ya soalnya hujan lagi hujan. Ya, Pak. Setelah mempelajari materi ini, saya jadi paham struktur yang terdapat dalam teks ulasan yang kaidah bahasannya, Pak. Baik, silakan dimatikan mikrofonnya. Baik anak-anak, pastinya ya secara otomatis kalian setelah mempelajari materi ini, pastinya kalian akan mendapat ilmu baru ya terkait dengan struktur dan kaidah kebahasan pada teks ulasan. Ya. Oke, untuk memantapkan pemahaman kalian agar kalian bisa terdorong untuk selalu belajar di rumah ya. Bapak kasih penugasan, kasih tugas untuk kalian kerjakan nanti ya di rumah. Setelah kegiatan daring ini nanti silahkan dikerjakan secara individu. Ingat ya, secara individu ya, bukan lagi secara berkelompok ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri. Tugas ini silahkan dikerjakan nanti sekitar pukul 9 maksimal kalian harus sudah mengumpulkan. Tugasnya Bapak share di grup WA ya. Ya. Sudah saya share di grup WA. Nanti setelah kegiatan pembelajaran daring ini selesai, bisa kalian buka, bisa kalian kerjakan atau kalian istirahat dulu setelah daring ini. Setelah itu mengerjakan, monggo silahkan dikondisikan. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Baik, anak-anak, untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan membahas tentang puisi ya. Jadi kalau pada pertemuan 1, 2, 3 dan seterusnya kemarin kita hanya membahas teks saja. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas puisi. Jadi kalian nanti akan saya suruh untuk minimal bisa membuat puisi lah, meskipun hanya beberapa baris. Nah, untuk persiapan kalian nanti bisa mencari materinya ya. Materinya bisa browsing melalui internet ataupun mencari di buku-buku lain, buku paket dan seterusnya. Kalian pelajari dulu apa itu puisi, terus struktur pembangun dan seterusnya. Ya. Baik anak-anak, Bapak rasa pertemuan kali ini
sudah cukup ya. Bapak rasa pertemuan kali ini sudah cukup. Silahkan ditutup dengan doa supaya apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini dapat bermanfaat ya, bagi kita terutama dan bagi orang lain. Meskipun pada pembelajaran kali ini kita kurang bisa begitu maksimal ya, karena ya Bapak juga bisa memaklumi kondisi lagi hujan, terus sinyal juga lagi tidak bisa diajak kompromi ya. Baik, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa penutup ya. Silahkan dipimpin doa penutup untuk ketua kelas. Ilham, silahkan Ilham. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu belajar meskipun tidak lagi daring ya. Meskipun kita di tengah-tengah pandemi tidak bisa bertatap muka, tapi semangat kalian untuk terus belajar masih tetap ada. Oke, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bantu anak-anak dulu. Mohon maaf. Iya. Nggak bisa keluar mereka, Pak. Sampun. Iya. Pak Umron, ada beberapa catatan. Pak, untuk yang LKPD-nya itu tadi, kalau yang untuk giringannya kan ulasan terhadap lagu dia. Terus kalau untuk LKPD-nya tadi minta apa ya materinya tentang apa? Begini Bu, jadi lagu atau tag lagu dia tadi itu hanya untuk apa ya? Pembuka saja toh Bu. Jadi untuk LKPD itu ya ganti puisi. Ya. Jadi untuk pembuka saja, untuk apa ya, istilahnya memberikan semangat siswa untuk gitu ya. Jadi bukan memberi ulasan yang terkait dengan puisi. Ya, untuk LKPD-nya itu ganti ke puisi. Tapi untuk mencari struktur. Iya. Ya saya gini, apanya sekat antara giringan dengan itu seolah-olah anak-anak mengerjakannya kok yang lagu gitu ya. Iya. Untuk puisinya tadi bisa apa? Sahabat terbaikku. Sahabat terbaik sudah. Ya. Catatan yang kedua, ketika mengerjakan LKPD, heni enggak karuan ya Pak ya, lama sekali heninya. Iya. Itu harusnya Bapak sebetulnya menyatakan tugasnya, LKPD-nya anak-anak, pokoknya diisi dengan ini ya, karena kan ini tidak kelas yang sesungguhnya hening lama seperti tadi. Saya juga bingung loh, ini Pak Imran bergerak apa enggak, jangan-jangan sinyal atau memang disengaja hening. Saya itu juga tadi bingung juga gitu ya. Jadi kita mengerjakan heningnya lama sekali ini. Sebagian besar memang sengaja hening, tapi sebagian sinyal Bu. Oh gitu ya. Berarti gini Bu ya, untuk soalnya gini, pemahaman saya ketika mengerjakan itu memang kalau saya mohon maaf untuk misalnya pendidik terlalu komunikatif dengan siswa nanti malah mengganggu ketika mereka mengerjakan Bu. Betul nggih?
kalau misalnya ditandaskan dengan tugas gitu loh, jadi nggak lama nih gitu. Malah yang sesungguhnya itu kan kalau ini kan tugas itu di luar arena kita ini Pak, jadi keluar kemudian nanti jam berapa biasanya masuk lagi dengan tugas yang sudah terselesaikan, biasanya begitu kan Pak ya, yang sesungguhnya. Biasanya kok saya lihat anak-anak seperti itu, jadi daring gitu, sepertinya guru memahamkan, kemudian keluar mereka bekerja sama dengan teman, nanti jam berapa gitu masuk lagi. Biasanya kalau yang sesungguhnya begitu, nanti kita tanya ke Pak Dito karena beliaunya kan reality check, Mbak, malah yang aslinya spesialis daring. Iya kan, seluruh guru diminta daring Mbak. Kalau saya kan cenderung kan beda ya Pak ya, antara anak-anak dengan mahasiswa itu kan beda ya Pak ya. Terus yang berikutnya, kalau materinya saya kira sudah. Untuk yang materi yang terakhir itu Bapak sampaikan ulasannya. Cuma menurut saya kok enggak ditandaskan bahwa ini loh nak, materinya ulasan itu apa, ini apa, dan di situ. Bapak cuma sekelas kelas, nanti Bapak sampaikan ke WA group gitu tadi. Saya itu bayangan saya kan ketika mereka sudah berproses dengan kejadian memecahkan masalah salah tadi, terus Bapak itu menyampaikan teori lengkapnya gitu loh ya, seperti itu. Dan sudah disampaikan, cuma nggak ditandaskan. Jadi sudah, Bapak sudah menyampaikan, cuma terus pintas saja, terus nanti Bapak kirim ke WA group itu kalau nggak salah tadi ya Pak ya. Iya memang gini Bu, memang pemahaman saya yang keliru. Jadi di akhir panjenengan kemarin kan menyampaikan induktif itu di akhir dari penegasan materi. Sudah benar. Saya itu kan pemahaman teknisnya. Saya hanya sekilas saja, Bu, tidak terlalu. Terus saya juga melihat waktu juga molor malah. Iya, karena tadi itu terlalu lama di hening tadi itu ya, Pak, seperti itu. Ya, saya kira itu saja. Monggo Pak Dito masukannya. Oke, terima kasih Bu Rahayu. Iya, sama-sama Pak Imron. Ya, terima kasih. Untuk pembelajaran memang itu faktor sinyal terputus gitu Pak. Oh inje Pak, soalnya di Pak Dito sendiri wajahnya kadang, mohon maaf, kadang terlihat kadang tidak di sini. Soalnya makanya terputus ya dia. Saya lihat apa pengaruh hujan atau gimana saya juga kurang tahu Pak. Iya. Kadang Pak Imron dan murid-murid kelihatan terdiam, nggak gerak apa-apa. Iya. Nah, seperti yang waktu kekosongan tadi itu saya kira putus tadi itu. Waktu putus ini, memang saya jelaskan lagi untuk daring ini belum ada pelatihan sehingga mana yang itu ya. Belum ada aturan baku gitu Pak maksudnya? Petunjuk pelatihan maksudnya petunjuk bakunya untuk daring. Oh iya. Itu memang belum ada aturan yang begini. Namun kalau kita lihat, jadi kita berdasarkan pengalaman saja. Kalau ditampilkan di layar, kalau diam ya kelihatannya kurang itu Pak. Anggap baiknya kalau soal di KPD-nya tadi itu dibaca dan anak kan dikerjakan sehingga nggak ada kosong lagi dia. Kalau muka biasanya dulu piring gitu ya, atau ngecek anak-anak. Jadi memang belum ada itu. Saya sendiri jalan yang benar itu bagaimana itu ya. Tapi kalau langkah-langkahnya sudah